Selamat malam Tribunor, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 23 Januari 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 5 komisioner KPU Arus segera diadili, jaksa limpahkan berkas ke pengadilan. 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kepulauan Aro bakal segera diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Pasalnya penuntut umum Kejari Kepulauan Aro telah melimpahkan berkas Tipikor penyalahgunaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aro tahun 2020, Senin 22 Januari 2024. Kelima komisioner yang merupakan tersangka kasus tersebut yakni Mustafa Darakai, Muhammad Ajir Kadir, Yosep Sudarso Labok, Kinan Rahalus, dan Tina Jovita Putnarubun. PLT Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Aizid Latukonsina mengatakan pelimpahan perkara dilakukan oleh tim penuntut umum yang dipimpin oleh Kasipitsus Kejari Kepulauan Aro Fauzan Arif Nasution, serta dan diterima oleh PTSP Pengadilan Negeri Ambon sekitar pukul 9 pagi. Selanjutnya penuntut umum Kejari Aro akan menunggu penetapan hari sidang dan penetapan majelis hakim dari Pengadilan Tipikor Ambon untuk memulai persidangan perkara tersebut. Diketahui kelima terdakwa saat ini masih menjalani penahanan rutan setelah sebelumnya ditahan oleh penuntut umum tanggal 17 Januari 2024. Pasca pelimpahan perkara ke pengadilan, maka kewenangan penahanan terhadap kelima terdakwa beralih menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Oke, siap. Terima kasih. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. SPDP kasus Kepala JPL Bulog Johar Isnain dikirim ke Kejaksaan Negeri Ambon. Penyidik unit Reskrim Polsek Pakuala telah memeriksa 3 orang saksi atas kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Kepala JPL Bulog Maluku Utara, Johar Isnain, terhadap jurnalis tribunambon.com Jenderal Louis. Setelah memeriksa 3 saksi tersebut, penyidik pada Jumat 19 Januari 2024 mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Negeri Ambon. Kapolsek Pakuala Ibtu Mahadewa Bayu mengatakan, dari pemeriksaan para saksi sementara belum ditemukan pelaku lainnya. Diberitakan sebelumnya kejadian pemukulan hingga pengeroyokan itu terjadi di jalan raya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gudang beras Bulog atau GBB Halong milik Perum Bulog Drive Maluku Utara, kawasan Galala, Kota Ambon, Sabtu 13 Januari 2024. Kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 170 dan 351 ayat 1 KUH Pidana. Woi, sip gue beta tuh. Ya rekam boleh, Bro. Rekam boleh. Video. Bikin buku. Sama, Pak. Tapi kan, saya gimana teman-teman? Masih dari Kota Ambon, Tribuners, 10 tahun mengabdi mantan karyawan PD Pancakarya tuntut pelunasan gaji. Mantan karyawan PD Pancakarya, Yakobus Hiraij, menuntut pelunasan gaji serta hak-hak selama dirinya bekerja. Haknya tak kunjung dibayar meski dirinya telah mengabdi selama kurang lebih 10 tahun menjadi ABK dengan posisi kelas di kapal Tanjung Soleh milik PD Pancakarya.
yakni gaji serta hak lainnya berupa uang makan dan premi berlayar selama periode tahun 2018-2019 hingga kini belum dilunasi perusahaan milik daerah itu. Dirinya pun mundur secara resmi dari perusahaan pada 14 Desember 2020 lalu. Hal itu dilakukan lantaran kecewa. Gajinya selama 3 bulan di tahun 2018 berkisar 5 juta rupiah belum diterima. Tak hanya gaji, uang makan dan uang premi berlayar pun masih tertunggak. Uang makan selama 18 bulan dari Juni 2018 sampai Desember 2019 sebesar Rp25.880.000 dan uang premi berlayar selama 2 tahun yakni Januari 2018 hingga Desember 2019 sebesar Rp18 juta. Bukan hanya Yakobus Tribuners, ratusan rekan lainnya juga bernasib sama, yakni kru kapal. Kami ulangi Tribuners, bukan hanya Yakobus, ratusan rekan lainnya juga bernasib sama, yakni kru kapal Teluk Ambon, Tanjung Kuako, Badaleon, Lelemuku, dan Tatihu. Sehari pasca diberitakan soal gaji menunggak, pengawas ketenagakerjaan datangi PD Pancakarya. Pengawas ketenagakerjaan dari UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional 1 Kelas A Provinsi Maluku mengunjungi kantor PD Pancakarya yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa 23 Januari 2024. Hal ini dilakukan sehari pasca diberitakan tribunambon.com terkait tunggakan gaji mantan karyawan PD Pancakarya, Yakobus Hirej. Kunjungan tersebut dalam upaya pemeriksaan teknis berkaitan gaji serta hak-hak Yakobus. Pasalnya, Yakobus sebelumnya telah membuat laporan terkait permasalahan gaji. Pengawas ketenagakerjaan Fredek D. Septori mengatakan, dari data-data akan dievaluasi apakah ada hak-hak yang seharusnya diterima serta besaran nominalnya. Namun itu akan disampaikan lebih dulu ke pimpinan. Menurutnya Tribuners ada niat baik perusahaan untuk melunasi pembayaran gaji. Diberitakan sebelumnya salah seorang mantan karyawan PD Pancakarya, Yakobus, menggelar aksi bisu. Aksi dilakukan tepat di depan kantor PD Pancakarya, Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 22 Januari 2024. Karena ini kan harus datang laporkan dulu ke pimpinan harus tahu dulu baru akan bisa sampaikan terkait dengan pemeriksaan karena sifatnya teknis. Kalau tadi itu kami berupaya mediasi dengan pihak perusahaan mencari mengklarifikasi lah terkait dengan laporan saudara Budi, data-data yang kami perlukan terkait dengan saudara Budi yang selama ini bekerja di Pancakarya. Dari situ baru kami bisa menganalisis terkait dengan laporan yang disampaikan apakah memang ada hak yang timbul atau tidak. Kalau teknis penyelesaian seperti apa itu nanti kami sampaikan dulu ke pimpinan baru bisa. Oke. Untuk sementara yang bisa kami jelaskan seperti itu. Menuntut hak saya yang belum dibayar oleh PD Pancakarya berupa gaji 3 bulan dan premi-premi dan uang makan yang belum dibayarkan. Itu gaji dari tahun berapa? Gaji di tahun 2018.
Baik Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Sampah menumpuk di jalan penghubung Kota Ambon dengan Jasira Leihitu. Sampah menumpuk di bahu jalan kawasan Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selasa 23 Januari 2024. Pantauan tribunambon.com, sampah di jalan yang menghubungkan Kota Ambon dengan Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah itu didominasi sampah plastik, berupa kemasan makanan dan minuman, selebihnya sampah rumah tangga. Sejumlah pengendara yang melintas area tersebut tampak menutup hidung. Pasalnya sampah mengeluarkan aroma busuk. Salah seorang warga Waniken mengaku resah akan kondisi tersebut. Menurutnya tidak adanya tempat sampah di kawasan tersebut menjadi sebab warga buang sampah sembarangan. Akan kondisi itu dia berharap pemerintah bisa mengambil langkah cepat agar tidak ada lagi sampah di area itu. Berita selanjutnya dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, pedagang ikan di Pasar Binaya Masohi mengeluh tak ada air bersih. Pedagang ikan di Pasar Binaya Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mengeluh tidak adanya akses air bersih. Dijelaskan selama ini para pedagang ikan membeli air bersih untuk kebutuhan membersihkan ikan dan lainnya. Air bersih dibeli dari warga setempat. Lanjutnya, kebutuhan itu pun telah disampaikan ke Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, Nova Anakota, dan Kepala Dinas Perikanan Haris Panjar. Menanggapi keluhan pedagang, Nova Anakota memastikan akan melaporkan hal itu ke pejabat bupati. Kita beralih lagi ke Kabupaten Maluku Tenggara. Tribuners, tekan laju inflasi daerah, Pemkab Malra gelar pencanangan gerakan tanam cabai. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra melalui Dinas Pertanian menggelar pencanangan gerakan tanam cabai. Gerakan ini dilakukan dalam rangka penanganan inflasi daerah tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di pelataran Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Malra Ohoipan, Kecamatan Kei Kecil. Ini dihadiri penjabat Bupati Malra, Sekda, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD beserta tokoh agama dan unsur keamanan lingkup Pemda Malra. Penjabat Bupati Malra Jasmono menuturkan program ini merupakan program pemerintah Provinsi Maluku yang berkolaborasi dengan Pemkab Malra. Lanjutnya dalam waktu dekat Pemkab Malra juga akan penjajakan kerjasama dengan daerah lain untuk mendorong ekspor produk lokal. Ia juga menambahkan ke depannya pemerintah akan menggiatkan program yang diperuntukkan kepada penyuluh pertanian yang diarahkan bagi pendampingan kelompok binaan di tiap kloster. Disinggung terkait tingginya inflasi di daerah yang bertajuk Ain ini, PJ Bupati Malra menyatakan operasi pasar tetap digalakan. Pengawalan lokal daerah, dan yang kedua untuk pengendalian inflasi daerah. Ini juga merupakan salah satu aktualisasi dari 7 program prioritas untuk periode kepemimpinan pemerintahan 2023-2024, yaitu pengendalian inflasi daerah. Nah, dengan adanya gerakan pencanangan gerakan menanam padi, kita harapkan kelompok-kelompok tani dan masyarakat kita bisa memanfaatkan lahan-lahan mereka untuk menanam tanaman-tanaman yang selama ini menjadi pemicu inflasi di daerah. Kita juga akan berusaha untuk menyediakan pasar-pasar, terutama dengan melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain, sehingga ketika nanti pada saatnya kita produksi lokal kita, produksi cabai kita cukup untuk kita ekspor keluar daerah, maka itu dapat kita lakukan.
dari penempatan lampu terhadap televisi Ada program untuk nanti ada sekitar penyuluhan-penyuluhannya yang dilakukan oleh para penyuluh sekaligus pendampingan kepada para petani. Kita lakukan penjajakan untuk kerjasama dengan beberapa daerah sehingga untuk kebutuhan untuk daerah-daerah konsumen yang memang kita butuhkan, kita bisa lakukan kerjasama dengan daerah lain sehingga mereka bisa impor ke daerah kita. Sementara untuk produksi daerah Maluku Tenggara yang memang cukup banyak, bisa kita ekspor ke daerah-daerah tersebut. Jadi ada hubungan yang saling menguntungkan. Berita selanjutnya terkait kepemiluan di Maluku, Tribuners, KPU RI kontrol logistik pemilu 2024 di gudang penyimpanan Sport Hall Ambon. Koordinator Wilayah atau Korwil Maluku Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Betty Epsilon Idros, kunjungi gudang penyimpanan logistik pemilu 2024 di Sport Hall Karangpanjang Ambon. Satu-satunya perempuan yang masuk dalam komisioner KPU RI itu mengaku dalam kunjungannya ini guna melihat kesiapan KPU Ambon terhadap proses distribusi logistik yang nantinya disalurkan ke masing-masing TPS. Betty mengaku jika dilihat dari situasi gudang penyimpanan logistik pemilu 2024 di Kota Ambon sangat representatif. Selain itu, cara penyusunan maupun pengepakan surat suara juga tampak teratur dan rapi. Kemudian proses pengamanan di lingkungan sekitar gudang juga terpantau aman karena dijaga oleh polisi maupun TNI. Pantauan tribunambon.com di lokasi kedatangan Komisioner KPU RI ini dikawal Ketua KPU Maluku Samsul Rifan Kubangun maupun Ketua KPU Ambon Sadek Fuad. Selain itu, penjabat Wali Kota Ambon Podewin Watimena juga turut mendampingi dan pihak kepolisian maupun TNI. Tampak Betty dan rombongan melihat langsung proses pelipatan hingga pengepakan surat suara yang akan didistribusi ke masing-masing TPS. Korwil Maluku dari KPU Indonesia turut hadir melihat kesiapan teman-teman Kota Ambon terkhusus untuk logistik yang akan diturunkan kepada KPPS dalam hal ini untuk persiapan pemilu tahun 2024. Alhamdulillah kalau melihat situasinya, gudang sangat representatif dibantu oleh Pemkot Kota Ambon dalam hal ini. Lalu kalau melihat juga tata cara penyusunan, lalu kemudian pengepakan, tata cara pengamanan juga dibantu oleh pihak kepolisian, lalu pihak tentara. Dalam hal ini juga sangat teratur, sangat rapi, juga sangat aman, nyaman dalam hal melakukan pengepakan sebelum nanti dikirim ke TPS. Dalam hal ini logistik pemilu tahun 2024. Ibu. Sopir aman ya? Aman. Lipat sopir udah berapa persen? Caranya yang paling besar untuk pengesak 25 orang. Kita ke berita terakhir, Tribuners, 24 hari jelang pemilu 2024, logistik kotak suara siap menuju desa-desa di Ambon.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Ambon mulai menyusun agenda untuk proses distribusi kotak suara dan logistik pemilu 2024 lainnya ke desa-desa di kota berjuluk Manise ini. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Ambon, Muhammad Sadek Fuad, usai mendampingi Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idrus, kunjungi gudang penyimpanan logistik pemilu 2024 di Sport Hall Karangpanjang, Ambon. Dijelaskan proses distribusi logistik biasanya dimulai dari gudang penyimpanan langsung menuju ke desa-desa. Kemudian dari desa dibawa lagi ke masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS. Kata Sadek, distribusi logistik pemilu dari desa ke TPS sesuai aturan dibawa pada 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan binaan keamanan, yakni TNI Polri terkait kesiapan penghitungan waktu distribusi. Mengingat hal itu akan berkaitan dengan penempatan personil dan lainnya untuk mengawal proses distribusi kotak suara ini. Kita masih menyusun planning distribusi kotak suara. Tapi biasanya di Kota Ambon kita lakukan distribusi itu dari gudang langsung menuju ke desa-desa. Nanti dari desa baru kemudian didistribusikan ke masing-masing TPS di setiap desa. Jadi tidak lagi di kecamatan karena jangkauan gudang logistik KPU dengan desa bisa terjangkau. Tinggal sementara ini kita masih berkoordinasi juga dengan pihak keamanan TNI Polri berkaitan dengan persiapan penghitungan waktu dan juga penempatan personil dan lain-lainnya, hal-hal teknis lainnya untuk menentukan waktu pasti kita akan melakukan pergeseran logistik dari gudang logistik menuju desa, kemudian desa menuju TPS karena selain pelancaran pendistribusian logistik tadi yang akan kita tentu pertimbangkan bersama adalah soal keamanan dan kemudian soal soal kepastian bahwa Pak Polisi sudah dibantu ini keamanannya Pak Wali Kota. Oh langsung paling jauh. Yang paling berat apa? Paling berat akses. di Kecamatan Timur Selatan. Pak sopir aman ya? Aman. Di Pak sopir udah berapa persen? Semuanya. Baik Tribuners, pada tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 23 Januari 2024. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.